Oke, baik, kita akan mempelajari materi mengenai perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Agung menghadapi VOC. Sultan Agung merupakan seorang raja dari Kesultanan Mataram Islam yang waktu itu letaknya ada di Yogyakarta. Sedangkan VOC nanti adalah perusahaan dagang milik Belanda yang waktu itu berkedudukan di Jakarta, di Batavia. Oke. Nanti Sultan Agung itu melakukan penyerangan 2 kali, 1628 dan 1629. Nah, mengapa perlawanan ini bisa terjadi? Oke, alasan pertama adalah ambisi Sultan Agung untuk menguasai seluruh Jawa. Nah, jadi waktu itu wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Sultan Agung itu membentang dari Jawa bagian timur sampai dengan hampir mencapai Jawa bagian barat, hanya tinggal Batavia dan Banten. Nah, ketika pengen menaklukkan Banten, tentu saja harus menaklukkan Batavia. Maka Sultan Agung mengambil langkah untuk pertama menaklukkan Batavia terlebih dahulu, yang waktu itu kebetulan dikuasai oleh VOC. Alasan yang kedua adalah alasan perdagangan. Nah, banyak sekali perdagangan-perdagangan nanti harus melewati di Batavia. Nah, untuk menjaga jalur perdagangan yang dimiliki oleh Mataram, maka Batavia ini harus ditaklukkan. Nah, sedangkan di sisi yang lain nanti VOC itu melakukan monopoli perdagangan. Jadi barang-barang harus masuk ke VOC. Nah, karena perbedaan pendapat ini, maka Sultan Agung dan VOC melakukan peperangan di tahun 1628 dan 1629. Oke, di tahun 1628 VOC nanti diserang oleh Sultan Agung, tetapi nanti berakhir dengan kegagalan. Kenapa kok gagal? Karena yang pertama adalah jarak antara Jogja dengan Batavia itu amat sangat jauh, apalagi di tahun-tahun tersebut itu belum ada peralatan yang canggih dalam hal transportasi, maka praktis hanya menggunakan transportasi tradisional pada waktu itu, yaitu kuda dan nanti menggunakan kapal. Oke. Jarak yang terlampau jauh antara Jogja dan Jakarta nanti membuat kelelahan di pihak pasukan dari Mataram. Nah, hal ini nanti diperparah dengan perbekalan yang tidak mencukupi. Logistik yang dimiliki oleh Mataram nanti tidak cukup, sehingga kelelahan plus perbekalan yang kurang nanti membuat mereka kalah. Nah, selain dalam hal perbekalan dan kelelahan, nanti ada juga kekalahan di bidang persenjataan dan strategi. Senjata yang dimiliki VOC nanti praktis lebih canggih daripada yang dimiliki oleh Mataram. Nah, 1628 berakhir dengan kegagalan. Nah, di tahun 1629 nanti Sultan Agung berupaya kembali untuk menaklukkan Batavia. Nah, strategi yang digunakan hampir sama dengan di strategi pertama, tetapi nanti di tahun 1629 ditambah dengan beberapa strategi yang baru. Yang pertama adalah dengan membuat lumbung-lumbung padi di arah perjalanan menuju Batavia, sehingga permasalahan logistik dan kelelahan nanti akan teratasi. Nah, namun ternyata strategi ini diketahui oleh VOC, sehingga VOC nanti membakar lumbung-lumbung padi yang dibangun oleh Sultan Agung, sehingga permasalahan tidak terpecahkan. Nah, strategi pembaruan kedua adalah dengan cara mencemari kali yang mengarah ke Jakarta. Nah, meskipun strategi ini berhasil membunuh JP Kun, pemimpin dari VOC waktu itu, nyatanya penyerangan kedua ini juga berakhir dengan kegagalan. Karena meskipun pemimpinnya meninggal, tapi VOC tidak kalah begitu saja dari Sultan Agung. Nah, di tahun 1628 dan 1629 Sultan Agung melakukan penyerangan dan dua-duanya gagal. Itu membuat Sultan Agung nanti tidak melanjutkan perlawanannya kembali. Sampai dengan beliau meninggal tahun 1646,
beliau tidak melakukan penyerangan. Dan pada akhirnya beliau nanti Sultan Agung digantikan oleh Amangkurat I. Nah, ketika Amangkurat I ini berkuasa, politik beliau nanti berbeda sekali dengan bapaknya, karena Sultan Agung itu berpolitik untuk melawan VOC, sedangkan Amangkurat I itu lebih memilih bekerja sama dengan VOC. Maka untuk sementara waktu, Kesultanan Mataram Islam nanti tidak melakukan perlawanan terhadap VOC yang berada di Batavia. Oke, demikian tadi perlawanan terhadap VOC yang dipimpin oleh Sultan Agung.